Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, ada baiknya nih untuk baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi dengan tema dan materi baru yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, sebelum Ibu mau menjelaskan materi baru nih, ada baiknya nih kalian untuk menyiapkan buku tulisnya ya, untuk direview dari pembelajaran kali ini. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan membahas tentang individu dan kelompok. Nah, kita akan bahas nih, pertama kali kita akan bahas tentang individu nih, nanti kelompok untuk di next pembelajaran selanjutnya ya. Nah, individu ini berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya satu kesatuan terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Manusia ini kan merupakan sebuah makhluk individu, yang artinya unsur yang ada dalam manusia ini tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi gitu ya. Menurut Sudiman, individu ini memiliki kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti adanya jasad ya, adanya rasa, rasio, dan kemampuan dalam bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya. Ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kayak gitu. Setelah kita mengetahui pengertian individu secara bahasa, kita akan mengetahui individu secara lebih luas. Individu ini merupakan sebuah subjek yang bersifat bebas. Kenapa sih disebut bebas? Karena bebas dalam menentukan segala hal yang ia inginkan. Bebas dalam menentukan tindakannya, pilihannya, keinginannya, dan pemikirannya terhadap segala sesuatu. Contohnya, kalau misalkan kita lagi lapar, kita mau makan dan tidak ada yang melarang kita untuk tidak makan kayak gitu. Terus juga misalkan kita pengen jalan ke toilet gitu ya, tidak ada juga yang bisa melarang kita untuk menentukan keinginan atau tindakan kita untuk dapat pergi ke toilet seperti itu ya. Nah, menurut Herabudin, kebutuhan yang berusaha dipenuhi individu ini pertama, individu ini berusaha atau berupaya dalam mempertahankan harkat dan martabatnya. Jelas, individu sendiri, setiap individu mana sih yang mau misalkan dijatuhkan dengan individu lainnya, nggak ada gitu kan. Setiap individu ini mau mengangkat harkat dan martabat dia sendiri kayak gitu. Kedua, mengupayakan terpenuhi hak dasar sebagai manusia. Betul, sebagai individu ini kita kan memiliki hak ya, yang mana hak ini misalkan hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup, hak untuk dicintai, hak untuk segala macam. Ini merupakan hak-hak dasar dari kita sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan potensi diri baik jasmani maupun rohani. Kita dapat berhak kita berusaha dalam merealisasikan potensi yang dimiliki oleh kita. Misalkan si A ini sukanya main basket ya, dia mungkin main basket gitu ya. Dia berusaha untuk belajar main basket kayak gitu. Tidak ada juga yang melarangnya untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Misalkan kesejahteraan hidupnya dia adalah dia harus bekerja gitu. Nah, dia akan berusaha untuk mendapatkan mendapatkan uang gitu ya, untuk dapat memenuhi kepentingan diri dia sendiri dalam kesejahteraan hidupnya, seperti itu. Nah, dengan seperti itu manusia akan melakukan sebuah peran-peranan dalam kehidupannya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas juga tentang proses dari pembentukan identitas individu. Nah, proses dalam pembentukan identitas individu itu, manusia atau individu ini memiliki sebuah proses dalam pembentukan identitas individu. Kalau misalkan kita ngomongin identitas, berarti ngomongin tentang jati diri ya kan? Jati diri atau ciri khas yang melekat pada individu itu sendiri. Misalkan individu ini kan memiliki manusia sebagai individu memiliki sebuah identitas. Identitas kan tadi jati diri, identitas personal. Kalau misalkan ngomongin personal berarti ngomongin tentang diri sendiri gitu ya. Misalkan identitas personal ini adalah identitas yang muncul dari aspek jasmani, rohani, dan pembawaan gen. Nah, misalkan identitas personal,
gimana sih cara orang biar mengenal kita gitu ya, dengan cara-cara identitas seperti ini. Misalkan misalkan siswa A, siswa A memiliki ciri fisik rambutnya ikal, mancung hidungnya, kulitnya sawo matang, badannya tinggi. Itu merupakan sebuah contoh dari identitas personal gitu, identitas yang yang melekat pada diri sendiri gitu. Gimana sih biar cara orang lain itu kenal dia, yaitu dengan identitas tersebut kayak gitu. Dan identitas personal itu tidak dapat dimiliki oleh manusia lainnya. Hanya dia doang yang dapat memiliki identitas tersebut kayak gitu. Tadi siswa A memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, kalau misalkan identitas sosial, misalkan tadi siswa A kan tadi memiliki ciri-ciri fisik seperti itu ya. Nah, gimana sih cara orang lain tuh bisa mengenal si A ini gitu. Misalkan si A ini adalah salah satu anak dari Pak RT gitu ya, anak Pak RT Mujin misalkan. Kan ini kan merupakan sebuah identitas sosial yang diberikan orang lain kepada kita gitu. Orang lain mengenal kita ini sebagai anaknya Pak RT gitu. Ini merupakan sebuah identitas sosial kayak gitu. Terus coba misalkan siswa A ini mengikuti kegiatan eskul pramuka gitu ya di SMA Cahaya Fadila. Kan ini kan sebuah identitas sosial yang dimiliki oleh siswa A. Jadi orang lain tuh kenal sama dia itu adalah karena emang dia anggota dari eskul pramuka seperti itu ya. Oke. Lanjut kepada faktor pembentuk dari identitas individu. Ada beberapa faktor yang bentuk identitas individu. Pertama, faktor gen. Tadi benar ya, misalkan tadi rambutnya keriting, misalkan badannya tinggi, kulitnya sawo matang, itu merupakan sebuah faktor gen atau keturunan ya. Yang kedua, faktor pengalaman. Kalau misalkan ngomongin pengalaman, walaupun misalkan ada contohnya di kasusnya adik kakak, walaupun dia satu darah gitu ya, terus dia satu ibu satu ayah, tapi pengalaman siswa A dan siswa B pasti beda gitu, walaupun dia satu darah satu ibu bersaudara gitu. Karena pengalaman itu tidak dapat disamakan dengan orang lain walaupun kita emang satu darah atau kesatuan saudara kayak gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, faktor geografis. Tadi adanya iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan setiap anggota masyarakat melakukan sebuah penyesuaian diri di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir dan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Kalau misalkan orang yang tinggal di pesisir ini pasti memiliki sebuah identitas. Jadi orang tuh kenalnya dia itu pasti orang pesisir gitu. Pasti misalkan dengan cara dia berbicara gitu. Biasanya kan orang-orang pesisir kan kalau ngomong kan agak kasar ya, agak keras gitu. Nah, dengan dia sebagai orang pesisir, orang tuh kan tahu identitas dia sebagai orang pesisir kayak gitu ya. Begitu juga dengan misalkan ada orang-orang pegunungan atau pedalaman, misalkan ngomongnya lembut seperti itu, dengan misalkan ngomong dia lembut kayak gitu ya, orang tuh tahu bahwa dia ini adalah orang pedalaman nih kayak gitu. Ini merupakan sebuah identitas gitu atau pengenalan jati diri gitu ya. Yang keempat, ada faktor pengaruh dari kelompok. Nah, kehidupan kita kan tidak dapat dipisahkan ya, terlepas dari kelompok ya, karena kita kan memang hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, hubungan antar sama sangat berpengaruh dalam pembentukan sebuah identitas individu, karena setiap kelompok ini mewariskan pengalaman khasnya kepada kelompok lainnya gitu. Misalkan tadi karena ikut pramuka, jadi kita tahu nih, oh ternyata misalkan si A kan ikutan organisasi pramuka misalkan, terus si B melihat nih, kok si A itu orangnya disiplin, rajin. Nah, dari situ tuh bisa menimbulkan sebuah pengalaman atau sebuah
ya pengalaman dalam bersosialisasi di masyarakat kayak gitu. Nah, pengalaman anggota kelompok juga diperoleh melalui interaksi dengan kelompok lain. Dengan adanya hubungan itu, kita melihat misalkan si siswa B ini misalkan kok rajin ya menabung gitu ya. Kita melihat dan peroleh interaksi dan peroleh pengalaman juga dari kelompok itu tersebut gitu ya. Nah, pengalaman itu tuh akan mempengaruhi kepribadian dari kelompok lainnya. Misalkan tadi si A ini kan rajin nabung. Terus misalkan kelompok lain melihat nih, kok si A ini rajin nabung ya. Terus kayaknya kita juga harus rajin nabung deh biar nanti bisa bisa kaya, bisa apa. Nah, itu merupakan sebuah pengalaman yang mempengaruhi seseorang atau individu untuk dapat melakukan hal yang sama gitu ya. Tadi kelompok acuan, misalnya tadi karena dia ikut uh, apa namanya karena dia teman sebayanya, misalkan karena dia sesama anggota eskul kayak gitu, dia akan mempengaruhi satu sama lainnya kayak gitu. Nah, yang kedua kelompok majemuk. Majemuk kan adanya sebuah keberagaman masyarakat dengan ada perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ini. Misalkan kan kita di Indonesia kan memiliki beberapa suku budaya ya. Dengan adanya beberapa suku budaya ini akan mendorong individu untuk dalam membentuk kelompok-kelompok sosial, dan akan membentuk sebuah identitas individu itu sendiri gitu ya, atau membentuk sebuah kepribadian di dalam masyarakat. Yang kelima ada faktor kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan sebuah keseluruhan hasil rasa ya, karsa gitu, karya manusia yang digunakan untuk mempelajari segala sesuatunya gitu ya. Nah, biasanya kalau budaya ini kan diwariskan ya dari individu satu ke individu lainnya, dan ini secara turun-temurun gitu ya, dari nenek moyang yang satu ke nenek moyang selanjutnya kayak gitu. Nah, kebudayaan ini merupakan sebuah pengetahuan kan, adat kebiasaan masyarakat gini. Ini tuh dipelajari oleh masyarakat dan ini sangat mempengaruhi identitas seseorang, identitas individu di dalam masyarakat. Misalkan yang tadinya ada individu mempelajari nih kebudayaan Baduy gitu. Kita mempelajari akhirnya terpengaruhi gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Itu merupakan sebuah kebudayaan yang dapat mempengaruhi individu atau identitas individu di dalam sebuah masyarakat. Yang keenam ada faktor sosialisasi yang terakhir nih. Sosialisasi kan jelas ya merupakan sebuah proses mempelajari dan memahami nilai serta norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya sebuah sosialisasi pasti akan mempengaruhi satu sama lain identitas individu di dalam masyarakat. Misalkan sosialisasi dia kan pasti ketika misalkan kita ngobrol dengan orang, kita akan memperhatikan nilai norma yang ada di dalam orang tersebut gitu. Nah, itu tuh akan ketika kita ngobrol dengan orang, itu akan mempengaruhi orang lainnya juga gitu dalam menentukan atau membentuk sebuah identitas di dalam sebuah masyarakat kayak gitu. Misalkan dia memiliki kepribadian yang baik gitu ya, terus juga orangnya rajin, disiplin gitu, selalu patuh kepada hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat gitu ya, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, ini akan membentuk ini akan mempengaruhi masyarakat atau individu lainnya gitu ya, dalam bergaul atau bersosialisasi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kita belajar sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian review ya hari ini. Oke.